Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV, di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, saat ini kami berada di Gedung Wakil Rakyat, yaitu Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Oku Selatan. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sesaat lagi di gedung ini akan digelar paripurna. Paripurna dalam rangka memperingati hari ulang tahun kabupaten yang berjuluk Bumi Serasan Seadana. Pemirsa Deteksi TV sekalian, tanpa terasa, seiring waktu 21 tahun sudah usia Bumi Serasan Seadana ini Kabupaten Oku Selatan, Provinsi Sumatera Selatan, banyak sudah prestasi yang digapai oleh kabupaten ini. Banyak sudah prestasi yang diciptakan, pembangunan di berbagai bidang oleh kabupaten yang terkenal dengan gunung seminungnya, yang terkenal dengan ramah danau-danaunya. Baik pemirsa Deteksi TV sekalian, dari halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, saya Kadin Muhammad Wahyu dari Deteksi TV, kita ikuti jalannya paripurna dalam rangka peringatan 21 tahun Kabupaten Oku Selatan. Kita berharap dengan bertambah usia kabupaten ini semakin maju, semakin berkembang, terhindar dari hal-hal tidak kita inginkan. Kita memohon kabupaten yang tumbuh berkembang ini akan menjadi kabupaten yang aman, yang damai, tentu yang sejuk. Sinergi pemerintahnya, DPR-nya, legislatif, eksekutifnya, kepolisian, semua lembaga masyarakat. Baik pemirsa sekalian, kita ikuti jalannya paripurna DPRD Kabupaten Oku Selatan. Ikuti kami bersama Deteksi TV. Selamat pagi.
asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swasti, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 dalam rangka memperingati hari jadi ke-21 Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan tahun 2025. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat penjabat Gubernur Sumatera, undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang berbahagia, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah 7 Januari 2025. 2. Peresmian gedung internasional. Jadi ini perlu menjadi PR kita ke depan dan menjadi catatan Selatan tahun 2025 ini, yaitu bersatu maju sejahtera. Kiranya menjadi pendorong semangat, penguat itikat dan mengokohkan tekad bagi kita semua dalam menjadikan Kabupaten Oku Selatan yang semakin maju dengan berbagai prestasi pembangunan, keberhasilan tata kelola pemerintahan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami dari segenap jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para penyelenggara pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam berbagai generasi sejak terbentuknya Kabupaten Oku Selatan hingga saat ini secara nyata sudah berkontribusi dalam perjalanan sejarah Kabupaten Oku Selatan dan juga bahagian dari pemerintahan dari Provinsi Sumatera Selatan. Semoga di tahun 2025 ini semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sekali lagi kami mengucapkan Dirgahayu Bumi Serasan Seandana yang ke-21. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Tadi ada pantun pembuka, kalau nggak kita tutup nanti suami Pak. Ikan teri dicari ikan juara, tunggu dipasang dapatlah ikan. Kita doakan Oku Selatan aman sejahtera, maju jaya dalam pembangunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Selatan. Alhamdulillah kemarin BPS sudah merilis tingkat angka kemiskinan di Sumatera Selatan juga turun 0,43%, Pak. Alhamdulillah ini adalah bagian kecil juga yang ada di Oku Selatan. Namun khusus untuk Oku Selatan, saya coba bacakan angkanya BPS-nya. 2021 angka kemiskinannya 11,21%. 2022 turun 10,56%. 2023 turun lagi 10,36%, dan di 2004 Maret 2024 turun 9,46%. Ini lebih baik dari capaian provinsi, dan untuk itu kita beri apresiasi untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ini menjadi poin penting bagi kami untuk mengingatkan juga bahwa dari tingkat kemiskinan sudah bisa kita atasi, kemiskinan ekstrim sudah bisa mencapai di level nasional paling tidak. Namun banyak PR lagi Pak, Bapak Bupati sekalian, tanpa mengurangi apresiasi kepada Pak Bupati, Pak Popo, dan Pak Solihin yang sudah 2 periode. Adalah catatan mengenai tingkat pendidikan Pak, ini tingkat pendidikan juga penting, bahwa dari catatan kami di Oku Selatan yang menyelesaikan SD itu 36,60%, kemudian SMA 28,35%, SMP 2,2755%, dan S1 baru 5,6% Pak. Jadi ini tantangan kita semua Bapak Ibu sekalian. Dari tadi tingkat kemiskinan sudah bisa kita mulai atasi,
dan masih sedikit lagi harus mencapai sama dengan level nasional 9,03%. Namun di tingkat pendidikan perlu menjadi PR yang penting Bapak, siapapun nanti yang akan menjadi bupati akan dilantik di Bupati Lampung Selatan, bahwa pendidikan sangat penting karena situlah jadi salah satu kunci bagaimana kita meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat. Catatan lainnya Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan adalah Anggotanya yang terhormat saudara kepala camat, lurah, kepala desa, ketua BPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Lampung Selatan, terutama berkaitan dengan angka kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa adanya peran pemerintah daerah bagaimana mencoba melihat wanita, ketua BNI, ketua Persib Kartika Chandra Kirana, ketua Adia Dharma Karini, ketua Dharma Yukti Kartini. Tidak mengurangi semangat kami semua, baik jajaran pemerintah, pimpinan anggota DPRD, forum koordinasi pimpinan daerah, dan semua elemen Kabupaten Lampung Selatan. Kami terus bekerja sama memanfaatkan semua sumber daya yang ada, dan tentu sumber daya ini tidak sebanyak daerah-daerah yang sudah senior, tapi dengan kebersamaan, rasa persatuan dan kesatuan membuat kabupaten ini salah satu daerah yang teraman, yang terkondusif dari 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Itulah modal kami Pak Gubernur. Kebersamaan, persatuan, dan kondusivitas, sehingga sesuatu yang kecil, sumber daya yang terbatas, kami manfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk membawa Lampung Selatan ini paling tidak sejajar dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan. Saya baru sadar Pak Gubernur, mohon maaf, ruang DPRD ini memang seperti ini, kadang hidup, kadang mati lah. Saya teringat di kota-kota itu Pak Gubernur, kadang perlu memang terang, tapi masanya perlu dimatikan lampunya. Jadi ini untuk kesejukan dan variasi. Mohon maaf Pak Gubernur. Tepuk tangan semua. Ini kekurangan, tapi kita anggap kelebihan yang berjaya diri. Itu Pak Gubernur. Selanjutnya, tentu dengan segala kekurangan, dengan segala keterbatasan sumber daya, akan sulit bagi kami Pak Gubernur tanpa dukungan dan support dari pemerintah provinsi. Terima kasih. Selama ini kami terus didukung, baik dalam rangka pembangunan sumber daya manusia maupun pembangunan infrastruktur pelayanan publik. Pemerintah terus memberikan dukungan bagaimana akses dalam provinsi selalu baik, walaupun memang masih kecil, tapi kami terima. Yang penting mulus Pak Gubernur. Kemudian sarana dan prasarana yang lain, termasuk penunjang infrastruktur pariwisata di Danau Ranau Pak Gubernur, 1 jam dari sini, itu juga cukup sekarang mendominasi kunjungan dari Provinsi Sumatera Selatan, sehingga ke depan kami harapkan terus dukungan Bapak Gubernur, dukungan pemerintah provinsi terhadap Kabupaten Lampung Selatan yang letaknya berada di ujung Sumatera Selatan. Bapak Ibu hadirin paripurna yang kami hormati, para undangan yang berbahagia, kami jajaran pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terus memberikan dukungan dalam rangka bagaimana pemerintah bekerja secara maksimal. Pimpinan dan anggota DPRD Lampung Selatan selalu mendukung segala kebijakan dan memberikan kontribusi yang terbaik. Forum koordinasi pimpinan daerah dan seluruh jajaran, para pejabat pemerintah daerah, mulai dari sekda sampai camat,
para kepala desa, segenap tokoh bersatu padu untuk membawa Oku Selatan ini lebih maju. Dan yang paling penting, di hari ulang tahun Oku Selatan yang ke-21 ini kita harus bangga berkat semua, termasuk para tokoh. Kami laporkan Pak Gubernur, pelaksanaan pemilihan umum presiden maupun legislatif yang kita lakukan di awal tahun kemarin berjalan dengan lancar. Tidak ada konflik dan Oku Selatan tetap kondusif. Begitu pula pada saat pelaksanaan pemilu kada berjalan dengan baik sehingga pelaksanaan selesai, kita masyarakat Oku Selatan memilih pemimpin yang terbaik bagi Oku Selatan selanjutnya. Tentu ini harus kita dukung semua, dan bagaimana berkelanjutan pembangunan akan tetap baik. Nah, sehingga ke depan Oku Selatan akan semakin maju. Hadirin paripurna yang kami hormati, Pak Gubernur yang kami banggakan, mohon izin sejenak dan kami minta Pak Wabub untuk berdiri di samping saya sejenak. Izin Pak Gubernur. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati dan kami banggakan, pelaksanaan perayaan Hari Ulang Tahun Oku Selatan ke-21 tahun ini adalah pelaksanaan Hari Ulang Tahun ke-21 yang bukan mungkin, sudah pasti bagi kami berdua Pak Wabub adalah pelaksanaan perayaan yang terakhir bersama-sama. Dalam artian kita melaksanakan tugas bersama. Sekali lagi, di dalam pelaksanaan kami memimpin Oku Selatan selama 2 periode ini, 9 tahun, kami merasa dukungan, support dari semua pihak luar biasa, sehingga kami bisa bekerja dengan baik, kami bisa bekerja cukup waktu, cukup fleksibel, tentu atas dukungan semua pihak. Pimpinan DPRD dan anggota baik di periode ini maupun periode sebelum-sebelumnya, rasanya semua proses maupun kebijakan, diskusi maupun pembahasan di segala aspek semuanya berjalan dengan baik. Hampir tidak ada konflik. Kalau sedikit bargaining, tawar-menawar itu biasa demi kemajuan Oku Selatan. Tapi kami simpulkan dengan Pak Wabub, kesannya semua baik-baik. Terima kasih banyak untuk pimpinan. Selanjutnya juga kepada rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah beserta seluruh jajaran, kami bisa berdiri, kami bisa melaksanakan semua tugas sampai akhir, tentu tidak lepas dari dukungan, terutama pihak berwajib, Polres Oku Selatan yang senantiasa memberikan keamanan bagi seluruh masyarakat, bersama Kodim 0403, walaupun posisinya berada di Batu Raja, Pak Dandim hilir mudik terus, terima kasih, ikut berpartisipasi, jajaran TNI, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Kementerian Agama, Pak Karep yang selalu memberikan doa, dan seluruh instansi vertikal, statistik, BPJS, semuanya, termasuk para tokoh yang luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi support Bapak Ibu semua. Selanjutnya kami berikan penghargaan kepada segenap tokoh P3 Kos, utamanya Ikam Lampung dan seluruh yang membuat dan memperjuangkan kabupaten ini, sehingga kita semua bisa berkumpul, berdiri, duduk bersama, menjalankan semua aktivitas sesuai dengan profesi kita masing-masing.
Tanpa ada Bapak Ibu semua, belum tentu kita bisa begini. Kita doakan yang masih ada senantiasa sehat, dan tentu kita doakan yang sudah berpulang dahulu, semoga semua amal ibadahnya, semoga kesalahannya diampuni, dan pada akhirnya ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga yang paling mulia. Amin. Apalagi Pak? Jadi, dan tentu saya lupa tadi ada pantun, tapi saya bacakan terakhir saja. Saya tanya dengan Pak Gubernur tadi, Pak Gubernur, kapan pelantikan? Karena otomatis kalau pelantikan kami ini diminishing ya, selesai. Tapi Pak Gubernur bilang belum tentu, katanya. Nanti dirapatkan. Tapi paling tidak beberapa bulan atau minggu ke depan, mungkin inilah masa jabatan terakhir kami. Kami sebagai manusia biasa tentu tidak luput atau lepas dari kesalahan maupun khilafah. Baik di dalam lisan kami, dalam rangka bermusyawarah, berdiskusi. Tidak lain, tapi saya tetap usahakan hadir. Alhamdulillah dapat hadir dan merasakan, dan juga merasakan jalan provinsi yang dibangun sampai ke Muara II ini. Alhamdulillah hadir Pak Kadis BUMDR. Saya titip pada Pak Kadis untuk bisa lebih meningkatkan performa jalannya, Pak. Dan saya minta kepada beliau, Ke Pak Sekda dan yang lain atas kesengajaan. Sebab kalau tidak disengaja ada jalan, kan? Tapi tentu itu untuk kebaikan kita semua. Kepada seluruh tokoh, seluruh masyarakat, kami pun berdoa mohon maaf seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan maupun ada sesuatu yang belum kami sampaikan, belum kami antarkan kepada Bapak Ibu dengan selesai. Kami yakin semua tugas, semua hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan publik yang belum selesai pasti nanti akan diteruskan dan dilanjutkan oleh pimpinan baru yang akan datang. Tentu untuk kebaikan Lombok Selatan, mari kita dukung. sejahtera. Itu kata kunci. Jadi kalau bersatu pasti maju, ujung-ujungnya sejahtera. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini. Mohon izin Pak Gubernur, kami mohon nanti Pak Gubernur memberikan sambutan sekaligus memberikan saran, memberikan wejangan kepada kami sehingga kami termotivasi membawa Oku Selatan ini akan lebih baik ke depan. Bapak Ibu semua, atas kehadirannya, baik yang dalam Oku Selatan maupun dari luar Oku Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama menghadiri sidang paripurna DPRD Oku Selatan yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati yang Kopda untuk memperingati ulang tahun ke-21 Kabupaten Oku Selatan. Dan tadi kami juga sudah menyampaikan banyak capaian yang sudah dilakukan dalam 4 periode kepemimpinan dan 2 periode dilakukan oleh Pak Bupati. Kemudian izin untuk kita memberikan apresiasi dan mudah-mudahan ke depan dengan tantangan yang semakin banyak, ini kita bisa tetap meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan di Kabupaten Oku Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen mendukung kegiatan pembangunan di Oku Selatan, terutama yang berbasis pertanian, di mana kita sudah menjadikan Sumsel sebagai lumbung pangan nasional. Sampai gitu kita juga ingin meningkatkan pengembangan salah satu unggulan di Oku Selatan adalah kopi. Dan kita juga bisa kembangkan mendapatkan ekspor langsung dari Sumatera Selatan nanti. Dan kita juga akan kembangkan berbagai infrastruktur, terutama yang tadi saya disampaikan jalan. Ini penting bagi kita bagaimana produksi pertanian dan perkebunan kita ini
dapat mendapatkan akses jalan yang cukup baik sehingga bisa segera mendapatkan pembeli dan didistribusikan dengan baik. Jadi itu harapan kita. Oke ya, terima kasih.